Acara seperti Rakyat Bersuara ini tuh sebenarnya genius banget. Seperti pembahasan di warung kopi yang gak ada ujungnya. Ini drama keluarga atau apa? Semua dibahas dengan serius, lengkap dengan scan ijazah yang katanya resmi ditunjukkan. Penonton di rumah pasti mikir, wah besok Indonesia aman nih, gara-gara kita tahu bentuk tanda tangan rektor UGM tahun 80-an. Padahal, hello, ini 2025 bro. Dunia lagi ribut soal krisis ekonomi, banjir di Jakarta yang makin parah, korupsi yang kayak virus gak ada matinya. Tapi yang dibahas ijazah satu orang yang udah pensiun dari kursi RI 1. Ironis banget kan? Salut deh sama iNews. Mereka tahu banget cara narik rating. Judul clickbait seolah ini thriller ala Netflix. Aku udah selami update terkini soal kasus ijazah Jokowi yang emang gak ada matinya, kayak zombie di film horor yang budget rendah. Hasilnya, drama ini baru aja naik level. Bayangin aja bro, setelah berbulan-bulan ribut, kayak anak kecil rebutan mainan. Ini beneran momen klima atau cuma trik sulap baru buat narik rating? Kritis itu artinya nggak cuma bilang, wah seru nih, tapi juga ngegas soal kenapa kita harusnya marah besar atas kebobrokan sistem yang bikin isu sepele kayak gini jadi ribet dan menjadi pusat perhatian alam semesta. Rakyat Bersuara. Moderator Aiman Wicaksono duduk manis di studio iNews yang kinclong, lengkap dengan backdrop merah putih yang katanya simbol nasionalisme, tapi lebih mirip iklan sampo anti rontok. Lalu narasumbernya dari kubu pro Jokowi ada Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania, yang nama organisasinya aja udah bikin mual. Seolah Jokowi itu superhero Marvel yang butuh fanboy berbayar. Joshua Sinambela yang katanya punya bukti tapi lebih sering ngomong doang. Dan dari kubu seberang ada Roy Suryo, ahli telematika yang sekarang lebih mirip detektif gosip. Denny Indrayana, mantan Wamenkumham era Jokowi yang sekarang balik badan jadi pengacara. Roy Suryo dan beberapa narasumber lainnya yang saling pandang kayak musuh bebuyutan di reuni SMA. Jujur, ini semua nunjukin betapa bobroknya politik Indonesia. Jokowi yang dulu janji transparansi, sekarang ijazahnya jadi misteri nasional. Lebih heboh dari kasus Vina Cirebon. Kami disuruh bersuara lewat acara begini, tapi suara kita cuma jadi latar belakang buat narasumber saling sindir. Acara ini seharusnya diganti dengan rakyat menonton elit bersuara, karena yang bersuara beneran cuma segelintir orang berjas di studio. Sementara kita di luar sana cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bayar pajak buat biayai drama ini. Sungguh bikin ngakak lihat orang dewasa ribut soal kertas ijazah. Kalau Jokowi beneran asli ijazahnya, kenapa nggak dari dulu dibuka lebar-lebar biar nggak ada ruang gosip yang lebih gelap? Setelah berbulan-bulan rakyat dibuat penasaran kayak lagi nunggu spoiler film Marvel. Andi Azwan tunjukin gambar scan ijazah Jokowi yang kata Roy Suryo ternyata itu juga palsu. Membuat Andi Azwan tak mampu membantah soal itu. Gayus Lumbun menanggapi, hukum pidana nggak peduli scan tapi butuhnya yang original. Kalau Prabowo mau bersih, hentikan aja kasus ini biar nggak jadi bom waktu di Pilpres 2029. Dan Effendi Ghazali memprediksi polemik ijazah Jokowi akan berakhir di tahun 2035. Debatnya panas banget. Andi versus Roy saling sindir soal keahlian telematika. Roy yang katanya overclaim, Joshua bilang kalian oposisi jealous. Tapi moderator Aiman cuman angguk-angguk kayak boneka ventriloquist. Ada momen lucu pas Roy bilang, ini ijazah atau poster kampanye? Dan Andi balas, lebih asli dari tuduhanmu pak. Penonton di X langsung rame. Satu bilang Andi Azwan bohong total, 99% palsu. Lalu yang lain juga bilang Roy Suryo tetap ngeyel, ini sirkus. Dan ada yang kecewa karena Dumatno gak diundang. Bro, acara ini nunjukin betapa bobroknya demokrasi diskusi kita. Fanboy Jokowi yang rela mati-matian bela idola tanpa bukti kuat
Dan RRT yang haus spotlight sampai rela jadi tersangka demi terungkapnya kebenaran, serta para pakar omongannya ambigu biar aman. Nah, scan itu ditunjukkan? Iya, tapi cuma foto buram yang bikin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mana verifikasi independen dari lembaga netral kayak BSSN atau Forensik Internasional? Ini 2025 bro, era AI dan deepfake, tapi kita masih debat soal terlihat asli nggak? Kayak lagi belanja di pasar tradisional. Ironis banget, Jokowi yang dulu janji open government, sekarang ijazahnya seperti harta karun yang penuh teka-teki. Kalau lihat pola-pola yang muncul sih, dari ijazah yang katanya asli tapi penuh misteri, hingga janji-janji kampanye yang sekarang berubah jadi situasi darurat ekonomi. Rasanya seperti lagi nonton sequel sinetron kebohongan yang tak pernah berakhir. Pihak Jokowi itu masterclass dalam hal narasi yang licin. Dulu bilang transparan, sekarang setiap isu sensitif langsung dibungkus dengan kami sedang proses atau itu fitnah. Kalau kebohongan itu olahraga olimpiade, tim Jokowi pasti dapat emas di cabang menghindar tanpa terlihat kabur. Bayangin aja, rakyat lagi susah bayar tagihan listrik yang naik gara-gara subsidi dipotong. Malah diajakin debat soal kertas ijazah yang seolah-olah dari era kerajaan Majapahit. Kuduga itu kebohongan yang sistemik bro, seperti virus yang mutasi terus biar vaksinnya nggak ngaruh. Dan yang bikin tambah kesel, mereka selalu punya tim suara yang siap bela mati-matian tanpa kasih counter bukti yang solid. Hasilnya, rakyat kayak kita cuma bisa geleng-geleng sambil mikir, ini presiden atau ilusionis sulap? Dan pihak Jokowi, kalau emang bersih, buka aja arsipnya. Jangan sampai kebohongan kecil jadi legenda urban yang bikin Gen Z mikir. Politisi itu semua bohong, mending main kripto aja. Drama ijazah ini udah kayak serial Netflix yang episodenya nggak habis-habis. Acara Rakyat Bersuara edisi 25 November kemarin bikin aku mikir, kalau politik Indonesia itu opera sabun. Episode ini adalah klimaks di mana semua karakter saling lempar rahasia sambil pura-pura minum teh. Daripada debat ijazah sampai pagi, mending rakyat bersuara beneran lewat petisi online atau demo damai yang fokus ke isu nyata. Harga sembako yang naik gara-gara inflasi, atau korupsi di proyek IKN yang katanya visi masa depan, tapi budgetnya kayak lubang hitam. Acara kayak Rakyat Bersuara bisa lebih berguna kalau narasumbernya nggak cuma elit berjas, tapi aktivis lapangan yang beneran kena dampak. Saranku, Jokowi fotokopi asli di notaris dan kirim ke semua media. Jangan sampai ini jadi legenda hitam yang rusak warisannya dan rakyat bersuara. Next time judulnya ganti elit berdebat rakyat jemu. Karena hello, kita lagi hadapi krisis iklim, ekonomi lesu yang dibahas kertas ijazah dari 40 tahun lalu. Ini bukti kalau politik kita lebih mirip reality show Survivor edisi ijazah palsu. Di era deepfake dan AI sekarang ini, verifikasi itu kewajiban, bukan opsional. Dan politik kita butuh reformasi total. Mungkin mulai dari undang-undang transparansi dokumen publik yang beneran menggigit, biar ijazah setingkat presiden nggak lagi jadi bom waktu. Bayangin, kalau energi segini dipakai buat bahas harga BBM yang naik turun kayak mood swing, tanah masyarakat adat yang dirampas oligarki, lapangan kerja yang hilang gara-gara otomatisasi dan gak punya orang dalam, itu baru rakyat bersuara beneran. Lebih dalam lagi bro, ini bukan cuma soal ijazah, ini cermin kegagalan sistemik di politik Indonesia. Jokowi dulu janji transparansi total pas kampanye 2014. Sekarang ijazahnya malah jadi misteri nasional. Lebih heboh dari kasus korupsi EKTP sequel. Kenapa? Karena dari awal timnya main aman bilang asli, tapi nggak kasih akses penuh ke UGM arsip atau forensik independen yang nggak di bawah naungan polisi. Hasilnya, kalau orang dalam kayak Denny Indrayana aja sekarang bilang sumber masalahnya di Jokowi, berarti ada retakan besar di pondasi kepemimpinan yang katanya merakyat. Ini harusnya jadi momen transparansi beneran. Scan-nya dibuka lebar, forensik live oleh pakar netral, bukan oleh tim Jokowi atau tim RRT.
dan moderator yang gak bikin ngantuk. Kalau enggak, ini cuma episode baru dari sinetron kebohongan elit di mana rakyat cuma jadi figuran yang bayar pajak buat biayai produksinya.